Kami berangkat ke Lombok untuk naik ke Rinjani sama teman-teman. Kami ada berempat, ada Pak Andika dari Salatiga, Adit dari Salatiga, ada Aris dan dari Palembang, dan saya dari Jakarta. Berangkat ke Rinjani untuk mendaki pada tanggal 20 sampai tanggal 22 Juni 2022. Kita start awal flight dari Surabaya ke Lombok, terus langsung dijemput oleh supir dari Green Rinjani, terus langsung dibawa ke keliling Lombok dulu untuk lihat-lihat pemandangan lah di sekitar Lombok, karena beberapa dari kita baru pertama kali datang ke Lombok. Terus langsung dibawa ke kantornya Green Rinjani gitu. Di sana kita dapat di briefing. Setelah di briefing, kita tidur di penginapannya Green Rinjani, dan besoknya kita dibawa ke Sembalun untuk cek kesehatan. Untuk di awal itu pos 1 kita naik ojek sampai pos 2, itu mungkin pengalaman paling berharga ya, karena sebelum-sebelumnya kita naik gunung belum pernah ojek. Kemudian juga cukup adrenalin juga karena treknya yang luar biasa. Hari pertama dia start pendakian Rinjani, tadi naik ojek dari pangkalan ojek sampai pos 2, seru sekali, naik turun buat yang nggak biasa kayak saya gini, wah seru juga ya. Sekarang kita mau nanam pohon untuk menjaga alam Rinjani. Sampai di pos 2 kita disediakan pohon untuk ditanam di Rinjani, supaya pos 2 itu makin rimbun, semakin hijau. Jadi kita naik gunung nggak cuman ngerusak atau ngotorin, tapi kita juga bikin Rinjani makin hijau juga. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dulu semoga perjalanan kita hari ini selamat sampai hari ketiga. Berdoa like. Mudah-mudahan cuacanya cerah nanti, tapi mudahan aja nggak hujan, sama nggak hujan. Tapi jalannya mantap juga, nggak panas. Dari pos 2 ke pos 3 kita istirahat di pos 3, akan disediakan oleh teman-teman khususnya dari Green Rinjani. Terima kasih banyak. Kemudian dari pos 3 kita menuju pos 4, mulai nanjak terus lewat 1-2 bukit dengan ya kabut ya. Kemudian dari pos 4 mulai ke Bukit Penyesalan, itu nanjak terus gak ada turunnya.
mungkin luar biasa juga. Mulai dari kaki dan teman-teman seperti Ko Aris, Ko Ivan yang mulai wah, Ko Andika yang mulai mungkin cukup menyesal ya. Itu juga udah wah, bener-bener luar biasa treknya, jalurnya disediakan sedemikian rupa di Rinjani. Bagaimana itu pemandangannya yang luar biasa keren dan mantap. Nggak mau foto sini, konten. Gimana rasanya perjuangannya berakhir? Seru. Belum. Belum berakhir. Hampir mau berakhir. Berakhir hari pertama ya. Kita sampai Pelawangan mungkin kabut, sampai kurang lebih jam 5:30-6 baru kabut mulai mudar dan pemandangannya wow, luar biasa sekali. Kelihatan Danau Sederhana dari atas di Pelawangan, kelihatan puncak juga, puncak Rinjani. Nah, cuman bisa mengandai-andai apakah kita bisa sampai puncak Rinjani seperti itu. Ini oke nih. Wah, gimana ini? Mantap, makan Menunggu sore-sore. sunset sambil makan Bisa. dan Jahit. gimana Mas? Kita dapat view nih. Luar biasa. Dari Mantap. pagi kita dapat. Pelangi. Terus naiknya adem, nggak panas, Sekarang nggak hujan. view full. Sekarang coba dilihat sendiri view-nya, luar biasa. Pokoknya nanti puncak udah cerah. Wih. Setelah kita istirahat, kita di tenda jam 12 kita sudah persiapan, prepare. Terus perjalanan ke summit itu trek pertama diawali dengan trek pasir yang cukup berat. Jadi kita naik dua langkah, turun 1 langkah. Jadi kurang lebih summit itu makan waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Jadi trek pasir itu kurang lebih 1 jam, lalu ada trek pasir juga tapi landai, kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Perjalanan ke summit itu luar biasa ya, maksudnya mau naik, mau berangkat aja di tahap 1 itu sudah mau nyerah sebenarnya, udah mau give up di situ, benar-benar udah mau give up karena habis itu ada ya yang memotivasi, saya, Pak Dana itu yang di Green Rinjani memotivasi, bilang Pak buat anak istri. Awalnya saya berpikir ngapain buat anak istri gitu saya pikir, tapi setelah itu ini value nilai yang luar biasa menurut saya. Jadi kalau kita itu harus kasih contoh ke anak kita kalau kita tuh tidak boleh nyerah, gitu. Tidak boleh nyerah lah, itu yang memotivasi saya untuk bisa jalan terus, lewatin tahap 1, tahap 2 sampai ke tahap 3 yang paling berat di situ. Itu benar-benar nggak habis-habis. Sampai puncak di pendakian terakhir mau di take video sama Mas Ajis,
Wah, di situ saya benar-benar terharu. Wah, kok bisa ya saya sampai di puncak ini gitu. Terus saya terharunya di situ. Begitu sampai puncak saya langsung wah senang banget disupport sama teman-teman dari Green Rinjani juga sampai puncak. Habis itu yang paling bikin terharu lagi, saya waktu naik itu saya harus pegang benderanya dulu gitu. Saya bilang saya harus pegang benderanya dulu, ini saya sampai summit. Saya pegang benderanya, saya berdoa, bersyukur bahwa saya bisa dikasih kesempatan untuk bisa sampai ke puncak Rinjani. Terima kasih Green Rinjani, Mas Ajis, Mas Dana, Mas Joeng sudah bawa kami ke sini. Juga semua teman-teman satu tim, Aris, Ivan, Adit, dan Dika. Kesan-kesannya luar biasa, treknya hebat banget, mantap treknya. Wow, sampai di puncak juga disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Setelah summit di atas kurang lebih kita 15 menit sampai 20 menit. Setelah foto-foto kita turun. Nah kalau jalur turun memang lebih curam ya. Setelah kita lihat jalurnya kena sinar matahari baru kita sadar kalau kita ternyata semalam melewati jalur yang cukup berbahaya. Jadi konsentrasi itu benar-benar diperlukan. Soalnya kanan kiri itu jurang. Tapi view di sana pemandangannya luar biasa cantik. Nah kalau waktu naik ke summit itu naiknya nggak habis-habis. Kalau pengalaman turun dari Pelawangan ke Segara Anak itu turunnya nggak habis-habis tuh. Nah kita turun dari 2.600 ke 2.000. Ya itu 600 meter ke bawah dan kelihatannya tuh wah gitu. Jadi kalau banyak jurangnya, terus treknya berbatu, buat yang sudah persiapannya kurang, udah cukup berusia seperti kita nih, jadi ya dengkul kerasa tuh, dengkul sama paha terasa sekali. Tapi overall teman-teman dari Green Rinjani luar biasa karena benar-benar nge-push kita sampai batasnya. Jadi banyak jalannya terus, jadi kita bisa on time semua. Saya awalnya berpikir bahwa wah pasti telat nih gara-gara kita jalannya terlalu lambat, tapi setelah dilihat timenya itu masih bisa ngejer terus gitu. Jadi hebat sekali pengaturan waktunya. Sampai di Danau Segara Anak kita sudah langsung ada tenda yang sudah di set up, tempat makan dan semuanya kita dikasih makanan, minuman hangat dan seterusnya untuk menikmati pemandangan Danau Segara Anak yang luar biasa ini. Terima kasih Green Rinjani, terima kasih Rinjani. Danaunya bagus banget, apalagi kalau nggak ada kabut ya. Ini clear banget, semua dikelilingin gunung, bener-bener seperti dibentengin gunung. Wah, cakep banget. Pagi ini kita dapat suasananya cerah, keren banget sih. Saya di sini kita cuma dapat waktunya sedikit karena habis ini harus jalan lagi ke Torean. Kita mau persiapan pulang turun lewat jalur Torean. Torean, widih. View-nya juga mantep. Pak Andika udah siap latihan dengkul lagi? Siap.
perjalanannya naik turun itu agak serem, soalnya ada pohon jelatang di mana-mana dan saya pakainya celana pendek doang. Udah serem, kena dikit aja katanya sakit banget itu. Terus perjalanan ke sini pemandangannya luar biasa, keren banget. Cuman agak ngeri waktu lewat di jalur jaran kurus, harus pegangan kiri tebing, itu jalan cuman 30 cm paling, itu ngeri banget lewat. Tapi seru sih, luar biasa lah. Untung dipandu sama Mas Danar, yang mandu ngegaitin kita ngelewatin jalur itu. Jadinya semuanya aman sih sampai di sini. View-nya sih luar biasa sih, nggak dapet lah di tempat lain. Dari pertama itu kita udah dapet air terjun, pemandian air panas, ada sungai, kita ngelewatin sungai juga, batu-batuan, turun, naik turun. Terus kita jalan di antara dua tebing, itu yang di Jaran Kurus itu jalannya kecil banget tapi pemandangannya paling top, paling keren lah. Itu luar biasa banget sih, pengalaman yang luar biasa. Nggak nyesel lah datang ke Rinjani. Kami berempat mengucapkan terima kasih banyak dari awal untuk Green Rinjani, terutama Pak Ari, juga teman-teman dari Entres Production. Luar biasa sekali video-videonya. Kita tidak perlu mengeluarkan HP terlalu banyak, nanti hasilnya bisa sudah langsung terlihat. Juga teman-teman porter yang bantuin kita untuk masak-masakin makanan yang tidak pernah kami bayangkan ada di gunung. Kami bisa menikmati semua itu. Untuk Pak Dana, guide yang sangat sabar menuntun kita satu persatu, langkah demi langkah untuk sampai ke puncak dan kembali lagi dengan selamat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Green Rinjani.